Walaupun Google memudahkan kita mencari apapun, tapi Mimin saranin deh, jangan cari hal-hal yang bakal Mimin sebutin ini. Jadi, simak sampai habis ya. Makanan favoritmu. Sebaiknya hindari mengetik nama makanan kesukaanmu di mesin pencarian Google. Jadi misal, kamu suka bakso, dan menggunakan Google untuk mencari-cari referensi atau variasi. Maka tubuh tidak sekedar melihat kumpulan foto loh penonton. Tahukah jika aktivitas tersebut hanya akan membuatmu lapar atau semakin lapar? Menurut penelitian yang dipimpin oleh Dr. Kathleen A. Page dari University of Southern California, foto makanan di sosial media bisa membuat kita lapar. Informasi foto makanan yang dilihat akan diteruskan oleh saraf ke otak untuk diterjemahkan. Setelah diterjemahkan, kita jadi tahu kalau itu adalah makanan. Saat otak tahu gambar yang dilihatnya adalah makanan, bagian otak yang mengatur keinginan untuk makan bisa saja aktif dan memerintahkan kita untuk makan. Saat otak memerintahkan kita untuk makan, perut akan terasa lapar bahkan saat kita baru saja makan. Hal ini yang kemudian juga diduga bertanggung jawab atas kenaikan obesitas. Paru-paru perokok. Googling paru-paru perokok bisa menyebabkan Googling paru-paru perokok bisa menyebabkan kamu nggak bisa tidur seharian karena gambarnya yang menyeramkan. Dijamin para perokok juga pasti langsung ingin berhenti merokok deh. Anyway penonton, zat pada rokok mampu membunuh 50% dari perokok itu sendiri. Tapi penelitian yang dilakukan di Paris mengatakan bahwa zat pada rokok juga bisa berdampak positif di masa pandemi karena mampu menahan virus corona. Teorinya adalah bahwa nikotin dapat melekat pada reseptor sel yang menghalangi virus memasuki sel dan menyebar dalam tubuh. Nikotin juga dapat mengurangi reaksi berlebihan dari sistem kekebalan tubuh pada kasus infeksi COVID-19 yang paling parah. Namun, para peneliti bersikeras bahwa mereka tidak mendorong populasi untuk merokok karena akan membawa resiko kesehatan fatal lainnya. Peanut the dog. Hindari googling frasa ini kalau kalian tidak ingin menyesal. Ya, nggak nyesal-nyesal amat lah ya. Lebay doang sih Mimin. Jadi kalau kamu searching peanut the dog, maka akan keluar anjing dengan rupa yang sangat jelek. Wajahnya yang menyeramkan seperti habis terbakar dan kedua bola matanya terlihat seperti mau keluar. Bahkan Peanut the Dog memenangkan kontes anjing terjelek di dunia loh. It may surprise you to know this, but you're currently looking at an award-winning animal. This is Peanut, winner of the 2014 World's Ugliest Dog competition in Petaluma, California. Jadi penonton, Peanut sempat terbakar ketika masih bayi dengan keadaan yang cukup parah. Kecelakaan tersebut menghasilkan bercak botak di sekujur tubuhnya. Oh ya, tujuan adanya kontes anjing terjelek ternyata sangat mulia loh. Para penyelenggara dan peserta berusaha meningkatkan awareness agar orang-orang mau mengadopsi anjing tanpa melihat dari segi fisik. Anjing-anjing yang mengikuti kontes ini rata-rata diselamatkan dari tempat penampungan. And we are joined now by Peanut, the world's ugliest dog, and his owner, Holly Chandler. But tell me why you wanted to enter Peanut into this competition. Well, the biggest reason is we wanted to raise awareness for animal abuse. And so this has been a wonderful platform to be able to do so. Because Peanut was a shelter dog. Yes. And you were able to rescue him. Yes. Kutu kasur. Kalau kalian nekat mengetikkan kutu kasur di Google, maka hampir bisa dipastikan kamu akan merasa gatal-gatal karena mesin pencarian akan menampilkan gambar yang sangat menggelikan. Jadi jangan sok ngide buat cari-cari beginian ya penonton. For your information, kutu kasur itu macam vampir kecil lah karena sukanya keluar malam terus ngisap darah. Jadi jangan pada males bersihin tempat bobo ya penonton. Blue waffle. Jika kamu mengaktifkan pencarian aman, lalu kamu googling blue waffle, pasti yang akan muncul adalah kue waffle berwarna biru. Namun jika pencarian amannya dinonaktifkan, hasilnya akan muncul gambar dari penyakit infeksi vagina yang parah. Diberitakan medium.com, blue waffle pertama kali muncul pada tahun 2008 sebagai cacat pada alat kelamin, hasil dari infeksi menular seksual yang misterius. Namamu. Kalau sampai kamu mencari namamu di Google, siap-siap deh, karena perasaan malu akan datang. Pasalnya akan keluar hal-hal yang tidak menyenangkan seperti foto-foto lamamu atau bahkan status alaimu. Tapi kalau mau nostalgia sih monggo ya penonton. Gejala penyakit. Kalau sedang sakit, ceklah dokter.
Jangan sok ngide deh buat nulis gejala yang kamu alami di Google. Hal ini akan berdampak pada kecemasan dan kekhawatiran berlebih, karena Google akan mendiagnosa kamu mengalami penyakit yang mematikan. Misal, kamu cuma batuk, tapi Google bisa saja bilang kalau kamu ternyata kena kanker tenggorokan atau kanker paru lah gitu. Serem banget kan? Selain itu, Google Diagnose bisa saja menggiring kamu untuk menjalani pengobatan yang kurang tepat. Pengobatan yang kurang tepat dikhawatirkan akan memicu masalah kesehatan yang lain. Jadi, pergi ke dokter aja ya. Istilah yang mencurigakan. Hal ini akan membuat kamu mendapat masalah serius jika nekat mencari istilah yang mencurigakan dan mematikan di Google, seperti bagaimana cara membuat bom atau cara membuat obat terlarang. Hal ini sempat terjadi di New York ketika seorang pria ditangkap karena histori pencariannya berbau hal-hal yang mengerikan. Jika kalian memang nekat melakukan hal ini, ya secepatnya kepolisian lokal akan mengetuk pintu rumahmu. FBI, open up!